Alkisah hiduplah seorang mahasiswa FST yang selalu membawa uang tunai di kehidupannya, yaitu Haikal. Malam baru saja menggerus hari, bagiku tiada gelap terjadi atas sebuah janji. Dan kau berjuang menepati. Apa gue curi aja kali ya tuh orang? Kok orang? Maksudnya uangnya. Tadi sebuah masa panjangnya malam tiada guna, nampak hanya ada 2 jam saja. Detak-detik meluncur derasnya, bingung terdiam dan Ya aku tercuri. Padahal aku ingin jajan di Danus FST. salah memperhitungkan waktu, dan engkau pun sadar akan itu. Sedih pun tak perlu, sesal bukan lagi jadi yang utama, bukan hanya soal sia-sia. Hey bro, kamu kenapa? Aku habis tercuri. Sekarang aku nggak punya uang untuk jajan. Astaga, pakai e-wallet kan bisa. Iya sih, tapi aku selalu menggunakan uang cash untuk jajan. Nggak pernah pakai wallet. Ya elah, pakai e-wallet kan bisa lebih aman, bisa diakses di mana aja. Terus juga kamu nggak akan kecurian kayak sekarang. Iya juga sih. Oke deh, aku akan menjadi manusia pengguna e-wallet ke depannya. Iyalah, sekarang kan masa udah berkembang, jadi kita harus bisa berubah dong. Siap. Aku akan menjadi manusia pecinta e-wallet. Oke deh. Oke. Bye. Dah. Berlalu dan belum juga kita bersatu, hanya nafraku membisu. Terdiam atas sesak asmara, tak tahu harus Dari kita sebelumnya, kita udah tahu nih bahwa e-wallet itu penting banget di masa sekarang karena bisa diakses di mana aja dan kapan aja. So, coba kita tanya-tanya yuk beberapa mahasiswa FST apakah mereka juga menggunakan e-wallet. Yuk. Nah, sekarang aku udah bersama dengan responden yang lain nih. Boleh sebutin dong nama, angkatan, prodi, dan asalnya dari mana? Ya, sebenarnya perkenalkan saya Muhammad Rosid Ridho dari angkatan 2021 dari Prodi Statistika dari Surabaya. Nah, Roshid, aku mau tanya nih, kan offline ini kamu udah mulai menggunakan e-wallet atau belum? Kalau untuk yang sudah offline ini sudah pernah, bahkan hampir mungkin setiap harinya mungkin pakai. Oke, e-wallet yang kamu sering pakai sekarang ini tuh apa? Yang sering dipakai walletnya antara kayak ShopeePay sama yang GoPay itu sih, Kak. Kira-kira kamu menggunakannya itu berapa kali sih dalam sebulan? Kalau sebulan sih mungkin bisa 30 kali sih, Kak. Jadi per harinya sekali gitu. 30 kali, oke. Nah, alasan kamu menggunakan e-wallet tersebut tuh kenapa? Sebenarnya karena biasanya kan dipakai buat kayak beli makanan gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya jarang keluar kampus jadi males gitu, jadi belinya online gitu. Oke, berarti karena aksesnya mudah ya. Nah, menurut kamu nih, kampus FST Unar sendiri udah memperlengkapi fasilitas pembayaran dengan e-wallet apa belum sih? Misal kayak pembayaran UKT di kantin atau mungkin danus-danusan kayak food court FST yang baru-baru ini? Kalau yang setahu saya, kalau yang di acara danus atau kantinnya sih belum ada yang buat pakai e-wallet, masih secara tunai. Kalau yang bayar UKT-nya sih kurang lebih kayaknya sudah bisa sih. Oke, kalau kamu sendiri kira-kira setuju nggak kalau penggunaan aplikasi e-wallet ini penting diterapkan di lingkungan FST? Menurut saya dari kelihatan mahasiswanya sendiri yang banyak offline, banyak yang ngekos sih, mungkin cocok sih, Kak, buat penggunaan e-walletnya karena biar lebih efisien penggunaannya sih. Oke, makasih Rashid. Mas boleh minta waktunya sebentar ya? Oke, untuk ini saya mau wawancara soal e-wallet yang sekarang kan lagi sering banget dipakai nih ya di lingkungan kampus apalagi. Boleh tanya-tanya sebentar ya Mas ya?
Oke. Untuk namanya dengan Mas siapa? Dengan Mas Yan. Oh, Mas Yan. Oke, angkatan berapa nih, Mas? Statistika angkatan 2020. Oke. Untuk asal kota dan provinsinya di mana, Mas? Asal kotanya Surabaya. Surabaya. Oke. Mulai masuk ke pertanyaannya, Mas ya. Apakah sebelum kuliah luring Masnya udah menggunakan e-wallet sebelumnya? Sudah. Oke. E-wallet apa sih yang sering digunakan sebelum kuliah luring? Biasanya itu Brimo, Oh, Brimo. kemudian ShopeePay, dan OVO. Oke. Untuk menggunakan e-wallet dalam 1 bulan tuh seberapa sering, Mas? Mungkin lumayan sering sih, sekitar 70% gitu. Oke. Setelah perkuliahan luring ini apakah e-wallet tersebut masih sering digunakan? Terus kalau misalnya ganti nih, e-wallet apa yang diganti? Pakai apa sekarang? Kalau ganti sih belum ada pergantian, sekarang masih pakai ShopeePay. Tapi mungkin kalau misal offline lebih sering gitu. Oke. Apa nih alasan menggunakan e-wallet tersebut? Karena lebih mudah terjangkau, bisa ke banyak bank gitu-gitu. Oke. Seberapa sering menggunakan e-wallet yang sekarang dalam 1 bulan terakhir selama kuliah luring ini? Ini maksudnya kayak berapa Iya, kali gitu? mungkin 3-5 kali, 6-7 kali, lebih dari 8 kali. Mungkin lebih dari 8 kali. Lebih dari 8 kali ya. Oke. Menurut Masnya nih, kampus FST UNER udah melengkapi fasilitas pembayaran menggunakan e-wallet belum sih, seperti membayar UKT dan kantin juga danusan? Kalau kantin sudah. Kantin udah ya. Oke. Apakah masih setuju jika penggunaan aplikasi e-wallet penting diterapkan di lingkungan kampus FST atau UNER? Menurut saya itu penting sih. Oke, udah cukup, makasih ya Mas Yan ya. Terima kasih. Ya. Halo Mas, boleh kenalan nggak Mas? Boleh. Oke, namanya siapa nih kalau boleh tahu? Namanya Sufyan Nasauri. Angkatan berapa nih? Angkatan dari prodi apa? Dari angkatan 20 dari prodi statistika. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, asal kota sama provinsi mana nih? Asal kotaku dari Bangkalan, Jawa Timur. Oke, nah aku mau nanya Mas ya seputar e-wallet nih. Apakah sebelum kuliah luring, Masnya udah menggunakan e-wallet belum? Iya, sudah. Nah, pakai apa tuh Mas kalau boleh tahu Mas? Saya kebanyakan pakai GoPay. Oh, GoPay. Nah, kalau dalam 1 bulan nih, Mas tuh menggunakan e-wallet GoPay itu berapa kali sih? 3-5 atau 6-7 atau 7 atau lebih dari 8 gitu? Kebanyakan 6-7 kali. 6-7 kali, oke. Nah, ini kan sebelum luring ya Mas. Setelah luring tuh masih menggunakan GoPay atau ganti nih Mas kalau boleh tahu? Tetap kebanyakan GoPay tapi sekarang lebih sering ke ShopeePay. Oke, berarti udah ganti ke ShopeePay ya Mas ya. Nah, kenapa nih Mas kok bisa pindah dari GoPay ke ShopeePay? Apa karena biaya admin murah atau aksesnya mudah atau promonya banyak nih? Ya, faktor utama itu biaya adminnya itu lebih murah dari aplikasi sebelah lah. Oke deh. Terus, nah setelah Mas pindah ke ShopeePay, itu seberapa sering sih menggunakan ShopeePay? Sekarang 3-5 kali. 3-5 kali. Oke. Nah, menurut Mas nih, kampus FST ini udah memperlengkapi fasilitas pembayaran menggunakan e-wallet atau belum nih? Sudah Mas, terutama di kantin FST yang sekarang. Oh, kalau misalnya pembayaran UKT atau danus-danusan menurut Mas sudah belum? Menurut saya sudah. Sudah ya? Oke. Ya mungkin sudah tapi agak kurang lengkap gitu ya Mas ya? Oke, lanjutnya menurut Mas nih, setuju nggak jika penggunaan aplikasi wallet penting diterapkan di lingkungan FST? Kalau saya setuju banget Mas, karena kan sekarang itu kan generasi milenial kan, terus uangnya itu kan jarang yang pegang cash ya. Sangat setuju. Oke deh Mas, makasih banyak ya Mas. Thank you Mas. Lihat dulu sana Mas. Oke. Hey Mas. Nah, jadi gitu ya teman-teman, bagaimana penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa FST. So, data-data tersebut akan kita analisis dengan rantai Markov. Yuk, kita simak videonya sampai habis. Oke, nah setelah kita wawancara nih sebelumnya, kali ini kita akan menganalisis tentang perpindahan minat mahasiswa FST terhadap penggunaan aplikasi digital wallet sebelum dan setelah perkuliahan luring. Oke, next. Nah, dari statistika deskriptif ini dapat dilihat bahwa kalangan perempuan itu memiliki persentase sebesar 68% dan laki-laki
positif sebesar 32%. Kemudian, asal provinsi terbanyak itu berasal dari Jawa Timur dengan persentase sebesar 66%. Diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 6%, Jawa Barat 5%, Bali 4%, DKI Jakarta 3%, dan provinsi lain sebesar 16%. Lalu asal kota atau kabupaten terbesar itu berasal dari Surabaya sebesar 21%. Diikuti oleh Sidoarjo 17%, Gresik 6%, Malang 4%, Denpasar 3%, dan kota atau kabupaten lainnya yang tersebar di Indonesia sebesar 41%. Kemudian 62% responden juga menganggap bahwa FST Unair masih kurang dalam menerapkan e-wallet di lingkungan FST. Dan 98% responden setuju bahwa penggunaan aplikasi e-wallet penting diterapkan di lingkungan kampus FST, baik untuk pembayaran administrasi kampus, kantin, usaha mahasiswa, dan lainnya. Kemudian, aplikasi e-wallet favorit sebelum kuliah luring. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa aplikasi dengan persentase terbesar yaitu ShopeePay dengan persentase sebesar 54%, kemudian GoPay dengan persentase 20%, OVO 11%, Link Aja 4%, dan Dana 11%. Lalu aplikasi e-wallet favorit setelah kuliah luring, yaitu aplikasi ShopeePay dengan persentase terbesar, yaitu aplikasi ShopeePay dengan persentase terbesar sejumlah 49%, GoPay 29%, OVO 5%, Link Aja 2%, dan Dana 15%. Oke, selanjutnya adalah jumlah pengguna e-wallet. Jadi jumlah pengguna e-wallet yang pertama itu ShopeePay itu dengan jumlah total 54, GoPay 20, OVO 11, Link Aja 4, dan Dana 11. Dengan total adalah 100. Kemudian kita bisa menghitung nih perpindahan minat pengguna e-wallet. Nah, yang sebelah kiri adalah aplikasi e-wallet sebelum perkuliahan luring, dan yang atas kanan itu adalah aplikasi e-wallet setelah perkuliahan luring. Nah, jadi di sini ada e-walletnya adalah ShopeePay, GoPay, OVO, dan Link Aja, dan Dana. Kemudian yang di baris kolom itu ada Shopee, GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Nah, jadi semisalnya sebelum perkuliahan luring itu dia menggunakan ShopeePay. Setelah perkuliahan luring dia tetap menggunakan ShopeePay itu ada sebanyak 40 orang. Tapi sebelumnya menggunakan ShopeePay pindah ke GoPay itu ada 7 orang. Kemudian yang sebelumnya menggunakan ShopeePay pindah ke OVO ada 1 orang. Kemudian yang sebelumnya menggunakan ShopeePay pindah ke Link Aja ada 1 orang. Dan kemudian yang sebelumnya menggunakan ShopeePay pindah ke Dana ada 5 orang. Gitu seterusnya hingga e-wallet ke Dana. Lanjut. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nih peluang transisi minat pengguna e-wallet sebelum luring dan setelah luring. Nah, akan didapatkan bahwa peluang transisi pengguna Shopee tetap menggunakan Shopee itu adalah 0,74, dan peluang GoPay tetap menggunakan GoPay dan 0,7. Kemudian peluang pengguna OVO tetap menggunakan OVO ada 0,2. Kemudian pengguna Link Aja tetap menggunakan Link Aja itu adalah 0,25. Kemudian pengguna Dana tetap menggunakan Dana itu adalah 0,54. Oke, selanjutnya kita bisa membuat nih matriks peluang transisinya dengan matriks P. Dengan 0 itu adalah state ShopeePay, kemudian 1 adalah GoPay, 2 adalah OVO, 3 Link Aja, dan 4 adalah Dana. Oke, next. Nah, selanjutnya ini kita bisa mengetahui nih matriks peluang transisi dari sebelum luring genap ke setelah luring genap 2023, dan matriks peluang transisi dari sebelum luring genap 2022 ke setelah luring ganjil 2023 secara berturut-turut adalah sebagai berikut dengan matriks P kuadrat dan P pangkat 3. Nah, untuk P kuadrat peluang transisi ShopeePay tetap menggunakan ShopeePay adalah 0,602. Kemudian untuk P pangkat 3 dengan ShopeePay tetap menggunakan ShopeePay adalah 0,531 dan seterusnya. Begitu. Oke, lanjut. Kemudian untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi e-wallet dapat berpindah sesuai dengan keunggulan dari aplikasi e-wallet di masing-masing daerah. Sebelum perkuliahan luring, mahasiswa berada di daerah asalnya, kemudian berpindah ke lingkungan kampus yaitu kota Surabaya. Perubahan minat pengguna aplikasi e-wallet ini terjadi karena aplikasi yang menjadi pilihan adalah aplikasi yang memberikan kemudahan akses, banyaknya diskon,
biaya adminnya kecil, dan lainnya. Kemudian penggunaan proses stokastik, yaitu dengan rantai Markov dapat mengetahui peluang transisi dari perpindahan minat pengguna aplikasi e-wallet mahasiswa FST UNER. Peluang transisi dalam perpindahan minat menggunakan aplikasi e-wallet sangat beragam, dan e-wallet ShopeePay masih menjadi favorit untuk digunakan oleh mahasiswa FST karena banyaknya promo dan akses yang mudah. Aplikasi lainnya yang masih banyak digunakan adalah GoPay dan Dana. Aplikasi e-wallet OVO dan Link aja banyak kehilangan penggunanya dikarenakan kurangnya promo, biaya admin yang mahal, dan akses yang tidak merata khususnya di daerah Surabaya. Oke, selanjutnya ada saran nih. Jadi sarannya untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menggunakan responden lebih banyak dan metode mungkin yang lebih baik agar hasil penelitian dapat lebih akurat. Kemudian aplikasi wallet juga harus berani memberikan pelayanan yang maksimal dan inovasi yang baru, yaitu dengan memberikan akses yang mudah, promo yang banyak, dan biaya admin yang lebih murah, agar pengguna e-wallet dapat bertahan dan tidak berpindah ke e-wallet lain. Jadi begitu teman-teman, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya, and see you.